Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Halo semua, di video ini aku mau jelasin tentang series baru mengenai neural network atau jaringan saraf, dimana akan ada beberapa video yang kita membahas mengenai jaringan saraf, mulai dari teorinya, kemudian nanti strukturnya dan implementasinya. Dan di video pertama ini aku mau jelasin tentang apa itu neural network, apa itu jaringan saraf, atau mungkin banyak yang disebut juga sebagai jaringan saraf tiruan gitu. Nah, mungkin langsung saja. Jadi neural network itu ceritanya dulu tuh muncul karena dia merepresentasikan otak gitu. Jadi emang cara kerja si neural network itu mirip sama cara kerja otak kita. Otak kita ketika diri kita itu menerima suatu input atau suatu respon, misalkan ditepuk gitu. Nah, dia si kepala itu bakal ngirimin sinyal melalui neuron-neuronnya. Nanti inputnya katakanlah kalau ditepuk nanti outputnya noleh atau kayak gimana gitu. Nah, cara kerja dari neural network itu kurang lebih sama kayak gitu. Kita ngasih input, nanti diproses, kemudian dikasih outputnya gitu. Kemudian ini gambaran struktur dari neuron, dimana ada dendrit, ada nukleus, ada apa nih namanya yang buat nyalurin si inputnya tadi, kemudian di terminal atau nanti dikirim lagi ke neuron selanjutnya gitu. Nah, sama seperti struktur neuron pada otak, struktur neural network itu yang jelas pertama ada inputnya, kemudian nanti di sel bodinya itu proses untuk ngolah si inputannya, kemudian nanti bakal di outputin gitu. Nah, dimana prosesnya ini bakal ada beberapa proses sih. Jadi nanti prosesnya itu jumlahin si bobotnya dikalikan dengan inputnya, kemudian nanti diaktifasi biar neural networknya tuh jalan gitu. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Kemudian otak itu terdiri dari jutaan neuron yang saling terhubung gitu. Kepala kita ya isinya banyak banget neuronnya, dan neuron yang saling berhubungan itu dia membentuk suatu jaringan. Dan kemudian ketika kita membahas mengenai suatu jaringan, kita akan belajar suatu jaringan saraf tiruan. Itu ada suatu basic yang disebut sebagai perseptron. Jadi dia dulu banget tuh dasarnya pendahulu neural network yang sekarang itu adalah perseptronnya gitu. Pertama kali muncul perseptron. Nah, perseptron tuh apa sih? Jadi perseptron itu dia merupakan salah satu algoritma supervised learning, dan dia termasuk dalam binary classification. Jadi supervised learning itu ketika dia belajar dengan mempertimbangkan input dan outputnya. Jadi dia udah tahu kalau inputnya kayak gini, outputnya bakal kayak gini gitu. Itu yang namanya supervised learning. Dan kemudian binary classification itu apa sih? Jadi itu pengklasifikasian elemen dari himpunan yang diberikan ke dalam dua kelompok. Namanya juga binary ya. Kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak true ya false. Nah, pengelompokannya itu tergantung pada aturan si klasifikasinya. Apa aturannya biar dia itu masuk kelompok yang true? Apa aturannya biar dia itu masuk kelompok yang false gitu. Kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya dalam perseptron itu ada yang namanya single layer perseptron. Jadi single layer perseptron itu ya dia cuma satu layer doang. Jadi ada input layer ya. Input layer itu nanti dikali weight-nya dan sebagainya, dia masuk ke satu neuron. Nah, di satu neuron ini dia bakal diproses inputannya dan weight-nya nanti sehingga menghasilkan suatu output. Entah itu 0 atau 1 ya, true atau false gitu. Selanjutnya, selain ada single layer, dia juga ada multi layer perseptron. Nah, ketika multi layer perseptron, kita lihat di sini hidden layer-nya, dia memiliki lebih dari satu neuron. Inilah yang disebut dari multi layer gitu. Jadi ketika input, kita punya dua input, maka dia bakal masuk ke setiap neuronnya. Neuron 1, neuron 2, neuron 3, begitu pula yang input yang kedua. Nah, dari neuron-neuron ini, dia bakal dijalanin proses buat penghitungan si aktivasi sama weight-nya nanti. Sebut saja dengan fungsi aktivasi. Nah, dari neuron-neuron ini, dia bakal digabungin di satu node output layer gitu. Nah, sehingga nanti menghasilkan suatu output tertentu. Nah, ini multi layer. Ini multi layer itu terdiri dari banyak neuron. Nah, kemudian multi layer perseptron juga bisa lebih dari satu hidden layer.
Kalau di slide sebelumnya kita bahas mengenai satu hidden layer doang, yaitu ini. Nah, dalam multi layer dia bisa lebih dari satu hidden layer. Ini ada 2 hidden layer ya. Ada ini 1 dan ini 1. 1 tambah 1 2 gitu kan. Input layernya. Jadi dia nanti ketika udah masuk ke sini, kalau sebelumnya kan si neuron 3 neuron ini kan bakal langsung ke output. Nah, ini enggak, dia bakal dimasukin lagi ke hidden layer lagi. Ke neuron lagi, bakal dihitung, dikalkulasikan dengan weight-nya dan bias-nya nanti, kemudian menghasilkan suatu output layer. Jadi semua dikalkulasikan di output layer menghasilkan suatu output tertentu gitu. Nah, selanjutnya struktur perseptron. Struktur perseptron sendiri kurang lebih kayak gini. Ada input, ini kan input layer nih. Input, kemudian ada bias-nya. Biasanya dia sebenarnya termasuk ke input juga sih. Kemudian nanti diproses bakal di weight sum. Jadi antara X1 kalikan W1 ditambah X2 kalikan W3 dan seterusnya sampai Xn kalikan Wn. Dia dijumlahkan, nanti ditambahkan dengan bias, di mana biasnya juga bakal dikalikan oleh weight si biasnya. Setelah ketemu hasilnya, dia bakal dimasukin ke aktivasi sehingga menghasilkan suatu output. Jadi satu neuron yang tadi single layer itu terdiri dari 2 proses ini gitu. Di sini kan ada input layer, hidden layer, dan output ya. Ini inputnya, kemudian ini hiddennya, ini outputnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu bias? Apakah dia termasuk dalam input? Kan tadi aku sebutin dia masuk dalam input ya. Nah, tapi kenapa sih bias tuh dia ada nilai defaultnya itu, yaitu 1, dan dia punya weight sendiri. Nah, gunanya apa sih bias ini? Nah, nanti kita bahas di belakangan aja nih. Kenapa kita perlu pakai bias? Emang kenapa bias itu diperluin gitu kan? Gunanya apa sih gitu? Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada satu aktivasi. Aktivasi itu apa sih? Ya, intinya aktivasi itu gunanya buat menjalankan si neural network. Si neural network dia bakal berjalan ketika dilakukan satu aktivasi. Contoh paling sederhana dari aktivasi itu seperti ini. Jadi, katakanlah jika hasil dari vector sum-nya tadi lebih dari 0, dia nilainya 1. Selain itu nilainya 0 gitu. Ini contoh paling sederhana tentang aktivasi. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi aktivasi gitu. Jadi, makasih sudah nonton. Tunggu aja video berikutnya. Misalnya kalian ada kritik, saran, komentar, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau dirasa bermanfaat. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.